Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak ingin menanyakan dulu kepada Anda sekalian, bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Adakah dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan ya, insyaallah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, melanjutkan daripada pembelajaran kita minggu yang kemarin, yaitu mengenai PROGLIN ya. PROGLIN itu singkatan atau diperpanjang lagi menjadi program linier. Nah, jadi minggu kemarin sudah Bapak kasih video pembelajaran, barangkali mungkin ada yang kurang begitu jelas. Maka pada pagi hari ini insyaallah akan kita perjelas. Sebelumnya mulailah dulu dengan berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan Anda sekalian senantiasa mendapat petunjuk sehingga cepat menerima atau menangkap pembelajaran ini. Kemudian setelah itu siapkanlah segala sesuatunya, terutama buku catatanmu ya. Siapkan buku yang berpeta, karena nanti kita akan menggambar grafik himpunan penyelesaian, grafik kartesius, himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Baik, pertama program linier. Di sini kita dapat baca pengertiannya. Program linier itu adalah suatu metode atau cara kita nanti menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu adalah penyelesaian dari program linier itu ya. Nilai optimum dari suatu persoalan linier. Yaitu nilai optimum itu adalah nanti bisa berbentuk maksimum atau berbentuk minimum. Kalau dia menyangkut masalah keuntungan atau laba, nanti kita perhitungkan tentang nilai maksimumnya. Kalaulah dalam persoalan itu nanti menyangkut biaya, ongkos, ataupun modal, tentu nanti tujuannya adalah seminimum mungkin. Nah, jadi nilai minimum yang kita cari. Yang diperoleh nanti dari nilai-nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier ini terdapat nanti fungsi linier. Linier itu artinya garis lurus ya. Yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Fungsi objektif. Atau fungsi tujuan. Ya. Fungsi objektif itu nanti fungsi tujuan. Kenapa disebut fungsi tujuan? Nanti di dalam fungsi itu kita substitusikan nilai-nilai pada titik-titik optimum nanti yang kita temukan, disubstitusikan kepada bentuk fungsi objektif sehingga kita menemukan suatu hasil. Nilai ya. Nilai itulah nanti berbentuk maksimum atau berbentuk minimum. Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau dia maksimum berarti menyangkut untung, kalau minimum berarti menyangkut biaya atau ongkos atau modal. Ya. Di mana nanti diberikan satu persyaratan atau batasan ataupun kendala. Ya. Persyaratan, batasan, kendala, ini berbentuk nanti sistem pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier. Sistem itu artinya beberapa fungsi. Pertidaksamaan ya tentu nanti fungsi itu dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Bisa besar sama, bisa lebih sama. Gitu ya. Dalam persoalan linier. Itu yang merupakan ya seperti yang Mbak katakan tadi, sistem pertidaksamaan linier. Berikutnya, model matematika program linier. Model matematika itu adalah tidak lain yang tadi yang Bapak sebutkan merupakan kendala ya. Itu dalam
Persoalan dalam program linear ini mesti dinyatakan dalam kalimat yang pernyataannya umum. Dalam kalimat sehari-hari, ya, kalimat sehari-hari dalam bahasa Indonesia itu dinyatakan dalam bentuk kalimat umum namanya. Kemudian itu diubah atau diterjemahkan ke dalam suatu model, namanya model matematika. Ya, model matematika. Model matematika itu merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Yang peubah dan notasi matematika itulah disebut dengan pertidaksamaan. Ya, ada mengandung peubah. Dalam hal ini kita nanti memakai dua peubah atau dua variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Umumnya seperti itu. Ya. Model matematika dapat berupa persamaan linear atau pertidaksamaan linear. Ini berkaitan ini. Ya. Sama saja pertidaksamaan dengan persamaan. Kalau persamaan itu nanti merupakan garis lurus saja. Kalau pertidaksamaan itu nanti ada daerah yang ditunjukkan. Ya. Daerah yang ditunjukkan oleh persamaan itu. Oke. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum itu adalah penyelesaian daripada program linear itu tadi, yang merupakan bentuk daripada fungsi objektif. Merupakan fungsi linear juga, dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Cartesius. Nanti dalam daerah himpunan penyelesaian yang kita peroleh nanti ada titik-titik pojok namanya. Titik pojok dalam daerah itu. Titik-titik itulah yang kita ujikan kepada, kita substitusikan kepada bentuk objektif. Sehingga nanti kita peroleh nilai optimum dari fungsi itu. Ya. Dalam titik-titik dalam program Cartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear tersebut, ada bentuk objektif itu dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum dari bentuk objektif itu. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear dapat ditentukan dengan metode grafik. Yang inilah akan kita pelajari ini, pakai metode grafik. Tentu Anda persiapkan kertas yang berpeta ya. Nanti juga dalam latihan atau kuis nanti siapkan kertas berpeta. Yaitu dengan mensubstitusikan titik-titik pojok, seperti Pak katakan tadi, yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian. Ini HP ini himpunan penyelesaian ya, bukan HP handphone ya. Bukan handphone. Himpunan penyelesaian dari grafik Cartesius. Pada grafik Cartesius terhadap fungsi objektif atau fungsi tujuan yang sudah kita tentukan. Itulah pengertian-pengertiannya ya. Oke, Nanda sekalian. Sebelum kita menyelesaikan program linear ini, tentu ada keterampilan yang lebih dahulu kita punya. Nanda sudah belajar di kelas 10 kemarin, tahun kemarin, tentang bagaimana caranya kita menggambar grafik fungsi Cartesius atau grafik fungsi pertidaksamaan linear dua variabel. Itu dulu kita selesaikan ya. Itu dulu kita cari contohnya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ini. Contoh yang pertama, kita menentukan sistem pertidaksamaan linear yang bersesuai dengan grafik. Ini contohnya. Lukislah grafik himpunan penyelesaian. Ini maafnya salah ketik ini. Bukan penyelesaian, bukan. Ini penyelesaian. N ini. Ini kita ubah. Ini. Penyelesaian ya. Oke. Itu. Penyelesaian. Atau himpunan penyelesaian HP. SPTLDV. Ini kan kependekannya. Kalau kita tulis cukup panjang deh ya. Menghemat waktu dan menghemat energi. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi singkat SPTLDV. Berikut ini. Pertama, X kurang Y bersama dengan min 3. Kedua, min 2X tambah Y bersama dengan min 4. Ketiga, X bersama dengan 2. Keempat, 8X tambah 3Y bersama dengan 24. Kelima, 4X tambah 3Y kecil sama dengan 24. Keenam, Y sama dengan 2. Ini sudah siapkan salib sumbunya. Ini yang mendatar ini atau horizontal ini adalah sumbu X. Yang vertikal atau
tegak ini disebut dengan sumbu Y. Nah, di sinilah kita nanti akan menggambar grafik tersebut. Nah, bersingkat waktu, mari kita lihat ya. Gimana cara kita menggambar yang pertama ini? X kurang Y besar sama dengan min 3. Nah, untuk menggambar ini lebih gampangnya, kita pertama tutup saja nilai Y. Tutup nilai Y berarti Y-nya 0. Maka X ini kita tukar dengan sama dengan dulu. Jadi X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Jadi dari pangkal koordinat ini kita geser min 3. Min itu berarti ke kiri. Min 1, min 2, min 3. Perhatikan kursor ini ya. Jadi sini titiknya. Min 3 itu di sini. Ya. Kemudian tutup lagi X. Maka min Y sama dengan min 3. Min Y sama dengan min 3. Berarti kalau min dengan min sama. Berarti Y-nya sama dengan 3. Y sama dengan 3. Dari pangkal ini kita geser ke atas. 3 kotak. 1, 2, 3. Maka kita dapat menggambar garisnya dari titik ini tadi. X sama dengan min 3 ke Y sama dengan 3 ke atas. Kita lihat. Mari kita gambar. Gambar garisnya. Tadi dari sini X min 3 terus naik ke atas sampai dengan X 3. Ini gambar tidak apa-apa, panjang-panjang sih garis nggak apa-apa. Ini garisnya. Perhatikan garisnya ya. Ini kita perpanjang ke bawah. Ini garisnya. Kita perbesar kalau perlu garis ini. Perbesar sedikit supaya nampak. Warnanya kita rubah. Warna apa dia? Warna merah saja. Inilah garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua yaitu min 2X tambah Y besar sama dengan min 4. Kita tutup lagi Y-nya. Jadi min 2X sama dengan min 4. Jadi X-nya sama dengan 2. Berarti dari pangkal ini 2 ke kanan. 1 kotak, 2 kotak. Di sini titiknya. Oke. Kemudian tutup lagi X. Maka Y-nya sama dengan min 4. Min 4 itu artinya dari pangkal ini ke bawah. Min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi ke bawah min 4, ke kanan 2. Kita garis lagi. Kita garis. Garisnya. Jadi dari min 2 untuk sumbu X-nya. 2 untuk sumbu X. Y-nya min 4. Ini. Mana min 4 tadi? Ya, ini dia. Baru kita perpanjang garisnya. Oke. Ini garis 2. Kita perbesar ini sedikit. Supaya lebih jelas. Ini garis 2. Warnanya kita bikin warna hijau. Boleh. Atau biru. Oke. Ini 2. Garis 2. Itu dia. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 2. Ini kan diganti dengan sama dengan tanda pertidaksamaan ini, berarti X sama dengan 2.
X sama dengan 2 itu ya dari pangkal ini kita hitung 2 kotak ke kanan untuk X. 1, 2. Berarti X sama dengan 2 ini garisnya berarti sejajar dengan sumbu Y. Ini saja lurus ke atas. Nah, kita gambar lagi. Jadi selurusan ini, pas ini naik ke atas. Nah, ya, ini juga turun ke bawah. Nah, inilah. Kita perbesar lagi. Nampak? Ini kita yang oranye saja. Oranye, warnanya oranye. Besar. Oke. Ini. Ini untuk samaan 3. Kemudian yang keempat. 8X tambah 3Y sama dengan 24. Tutup lagi Y-nya berarti 8X sama dengan 24. X-nya berarti 24 bagi 8. 24 bagi 8 berapa? 3. Berarti 3 kotak ke kanan untuk sumbu X. 1, 2, 3. Di sini dia titiknya nanti. Kemudian tutup Y. Nah, tutup X. 3Y sama dengan 24. Berarti Y sama dengan 24 bagi 3, 8. Berarti untuk Y-nya 8 kotak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini di sini dia. Dari sini. Ke 3 yang di X ini. Oke, dari sini ya. Nah, sekarang kita buat lagi garisnya. Mana tadi Y jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini. 8 ke 3. Ya. Kita perbesar sedikit. Garisnya dikasih warna apa ya? Kasih warna ungu saja, ungu. Ya. Ini diperpanjang ke atas supaya nampak. Nah, ini yang keempat. Yang keempat. Oke. Kemudian yang kelima. Nah, ini juga 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nanti terakhir kita arsip daerahnya di mana ya. Kita buat persamaannya dulu. Oke. 3Y. Nah, tutup Y-nya berarti 4X sama dengan 24. Berarti 24 bagi 4, 6. Jadi X-nya 6. Jadi 6 kotak dari pangkal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian untuk Y-nya tutup X. Jadi Y-nya ya 3Y sama dengan 24. Berarti 24 bagi 3, 8. 8 juga. Sini juga. Berarti 6 dan 8. Ke atasnya 8. Ke bawah ini X-nya 6. Bikin lagi garisnya. Ini 8 juga. Ke bawah. Ini di bawahnya 6. 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Nah. Ini kita perpanjang sedikit di atas. Kita kasih warna apa ini ya? Warna hijau. Warna hijau. Hijau ini. Oke, diperbesar sedikit. Nah, inilah garis yang ke berapa tadi? Kelima ya, kelima. Oke, tinggal terakhir satu lagi garisnya. Ke-6. Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti garisnya sejajar sama sumbu X. Nah,
2 kotak ke atas. 1, 2. Berarti sini dia garisnya. Nah, kita bikin. Kita bikin garisnya. 2 satuan ke atas. Ini dia garis. Nah, kita perbesar lagi. Nampak. Ini coklat saja, coklat. Apa yang kira-kira agak ini ya. Biru sudah, biru ini. Hijau ini. Coklat saja, coklat. Perbesar sedikit. Nah, itu garisnya. Ini garis yang ke-6. Mudah-mudahan Anda ngerti ya caranya ya. Perhatikan. Nah, sekarang baru kita mengarsir. Mana daerah yang dimaksudnya ini? Nah, ya. Lihat. Perhatikan baik-baik. Kita kembali ke nomor 1. Nomor 1 ini X kurang Y besar sama dengan 3. Ini dia garisnya. Ini dia garis. Kita lihat titik ini di bawah garis ini. Di bawah garis ini titik selalu ke sini. Titik pangkal 0,0. Kalau kita substitusikan ke sini. X-nya 0, Y-nya 0. 0 kurang 0, 0. Benar tak? 0 itu besar sama dengan min 3. Benar. Benar kan? Berarti hasilnya ke bawah. Berarti daerahnya di bawah nih. Ya. Di garis merah ini daerahnya di bawah. Di bawah. Nanti kita hasil sekalian. Yang tidak masuk di atas. Berarti yang masuk bawah. Ya. Kemudian yang nomor 2. Masukkan lagi titiknya. Nomor 2-nya ini. Nomor 2-nya. Di sini titik 0,0-nya. Masuk apa enggak dia? Ya. Masukkan. 0, 0. Apakah benar 0 itu besar sama dengan min 4? Benar. Berarti arsirnya ke atas ini. Ke sebelah sini. Ke sini ya. Kalau merah tadi itu ke bawah sini. Yang biru ini ke atas sini. Ya. Kemudian yang ketiga. X besar sama dengan 2. X besar sama dengan 2. X-nya ini. Ini X yang nomor 3 nih. Besar sama dengan 2. Besar berarti yang ke kanan. Ya. Kalau kiri kan kecil. Berarti yang ke kanan. Berarti yang merah tadi ke bawah. Yang biru tadi ke atas. Yang kuning, yang oranye ini ke kanan. Ingat ya. Ke kanan. Kemudian yang keempat. Keempatnya ini. 8X sama 3Y. Besar sama dengan 24. Masukkan 0. 0. 0. 0 tambah 0. 0. Apakah 0 itu besar sama dengan 24? Salah. Ya, 0 itu kecil. Ya? Kalau salah berarti 0 tidak masuk. Berarti yang keempat ini, 0-nya kan berada di sini nih. Kalau dia masuk, hasilnya ke kiri. Sekarang 0 tidak masuk, berarti hasilnya ke kanan. Ya. Yang merah ini tadi ke bawah, yang biru ini tadi ke atas, yang kuning tadi ke kanan, yang ungu ini juga ke kanan hasilnya. Ingat. Kemudian nomor 5. Nomor 5, ini dia grafiknya. Kita substitusikan lagi. 0, 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu kecil dari 24? Iya. Berarti 0 ini kecil 24, berarti masuk dia. Berarti ini hasilnya ke bawah atau ke kiri. Itu. Berarti yang merah tadi ke bawah, yang biru tadi ke atas, yang kuning tadi ke kanan, yang ungu ini tadi ke kanan juga. Yang hijau ini tadi ke kiri atau ke bawah. Ya. Tinggal satu lagi. Terakhir. Y sama dengan 2. Y besar sama dengan 2. Y ini garis Y sama dengan 2 tadi ini. Yang besar sama tentu ke atas. Nah. Kita ulangi lagi. Yang merah ini tadi. Yang satu ini tadi ke bawah. Yang biru ini tadi ke atas. Yang kuning tadi ke kanan. Yang ungu tadi juga ke kanan juga. Yang hijau ini tadi ke bawah atau ke kiri. Yang coklat ini ke atas. Berarti daerahnya ini.
Itu yang tengah ni tu. Yang kecil. Yang kecil tengah ni ya. Kita buat itu daerahnya. Itu daerahnya. Maka daerah penyelesaiannya adalah ini daerahnya. Mulai dari sini kita pasang garis. Garis ini. Garisnya maaf ya, tidak lurus. Terus ini, terus ini. Inilah daerahnya. Daerah ini maksud. Kita arsir. Itu. Itu dia. Selesailah sudah. Inilah daerah himpunan penyelesaian tersebut. Nanti ini ada titik pojoknya masing-masing nih. Ada titik ini, ada titik ini, ada titik ini, titik pojok ini lah nanti merupakan titik optimum namanya. Itu pelajaran kita selanjutnya ya. Oke. Baik. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita yang pertama. Nanti kita lanjutkan video pembelajaran kita yang kedua ya. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa lebih mengerti ya. Mudah-mudahan. Nanti kita lanjutkan video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.